Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat dan sukses buat seluruh guru BK yang selalu optimis ingin membantu seluruh konselingnya. Dalam hal ini kami akan membahas tentang pengolahan hasil asesmen berbasis perangkat digital untuk penyusunan program BK. Tahap-tahap perkembangan ini sangat erat sekali kaitannya dengan kebutuhan siswa. Kebutuhan ini sangat berbeda dari anak usia 3 tahun, SD, SMP, SMA ataupun kuliah. Siklus tugas perkembangan, kita di sini berkonsentrasi kepada tugas perkembangan SMP, terdiri dari 1 sampai 10 item. Tugas perkembangan ini berawal atau berasal dari aspek-aspek yang pertama ada tuntutan, norma, cita-cita, fisik, dan lain-lain. Kemudian menjadilah dia sebuah tugas perkembangan. Tugas perkembangan menjadi sebuah SKKPD. SKKPD, Standar Kompetensi Kemandirian Peserta Didik. Aspek SKKPD diantaranya adalah landasan hidup religius, landasan perilaku etis, kematangan emosi, kemudian menjadi dia sebuah aspek karakter, di mana aspek karakter ini adalah berfokus lagi kepada yang pertama religius terdapat pada poin 1, moral terdapat pada poin 2, emosi terdapat pada poin ketiga. Pengertian asesmen. Asesmen merupakan proses mengumpulkan dan menganalisis dan menginterpretasikan data atau informasi tentang peserta didik dan lingkungannya. Hal tersebut dilakukan untuk mendapatkan gambaran berbagai kondisi individu sebagai dasar pengembangan program layanan bimbingan dan konseling yang sesuai kebutuhan. Jenis-jenis asesmen terbagi dari 2. Yang pertama asesmen tes dan asesmen non-tes. Asesmen tes intelijensi, tes bakat, dan tes minat. Sedangkan asesmen non-tes wawancara, observasi, sosiometri, angket, dan daftar cek masalah. Pada hal kali ini kita akan membahas tentang asesmen yang berkaitan dengan angket. Berkaitan dengan angket, kami telah menyusun sebuah penyusunan program pelayanan BK otomatis berdasarkan kurikulum 2013 yang isinya asesmen, profil kebutuhan siswa, profil konseli, program tahunan, program semester, rencana pelaksanaan layanan, dan cover. Bagi yang berminat, silakan hubungi via WA kami. Jadi, guru BK hendaknya harus melakukan asesmen kebutuhan siswa atau peserta didik sebelum menyusun program pelayanan BK. Untuk melakukan asesmen, guru BK sering mengalami kesulitan sehingga asesmen tidak dilakukan dan otomatis program BK dilakukan dengan cara mengira-ngira. Latar belakang dari aplikasi ini, yang pertama, aspek kebutuhan siswa menjadi tugas perkembangan. Dari tugas perkembangan, dia akan menjadi SKKPD. SKKPD kita rinci menjadi materi. Materi ini nantinya menjadi angket atau menjadi sebuah asesmen. Asesmen jika telah dilakukan, maka kita hanya mengentrikan datanya dan jadilah need assessment atau hasil dari asesmen. Dari hasil asesmen, maka otomatis kita akan mendapatkan program tahunan, program semester, dan RPL. Untuk pelaksanaan aplikasi penyusunan program BK berdasarkan kurikulum 2013, maka ikuti langkah-langkah dari kami. Yang pertama, setelah Bapak Ibu mendapatkan file atau data dari kami, silahkan di-copy dan dibuka. Setelah dibuka, silahkan dilihat sheet yang berada di bawah ini. Ada yang berwarna merah, hijau, kuning. Mari kita ikuti petunjuknya. Yang berwarna merah adalah yang wajib Bapak Ibu isi. Sedangkan warna kuning hanya menambahkan atau membantu mengklik pada kolom jumlah, tanda panah pada kolom jumlah, dan diambil dari Z sampai A. Sedangkan warna hijau, Bapak Ibu tinggal cetak saja tanpa harus melakukan pengetikan apapun.
karena datanya insya Allah sudah sesuai dengan apa yang Bapak Ibu harapkan. Di bawah sudah kami tempelkan juga nomor 1, nomor 2, dan nomor 11 sampai nomor 12 sampai nomor 13. Itu adalah urutan kerja dari Bapak Ibu semua. Maka terlebih dahulu kita buka nomor 1. Nomor 1, kita diharapkan mengisi data yang sesuai dengan keadaan sekolah kita. Setelah itu beralih kepada nomor 2. Nomor 2, Bapak Ibu dapat melihat aplikasi yang sudah kami isi, dan aplikasi ini dapat dirubah sesuai dengan keadaan sekolah kita masing-masing. Selanjutnya, bidang sosial. Tugas perkembangan, peranannya sebagai pria atau wanita. SKKPD, kesadaran gender. Materi layanan, dapat berinteraksi dengan lawan jenis sesuai norma yang berlaku. Selanjutnya, bidang sosial. Tugas perkembangan, peranannya sebagai pria atau wanita. SKKPD, kesadaran gender. Materi layanan, dapat berinteraksi dengan lawan jenis sesuai norma yang berlaku. Komponen program, layanan dasar. Cara pemberian layanan secara langsung. Strategi layanan bimbingan klasikal. Rasionalnya adalah kenapa Bapak Ibu memilih strategi ini, dijabarkan di sini. Fungsi layanannya seperti apa, dan sasaran layanannya juga seperti apa. Dan yang sangat penting kita ingat, dalam pengisian pada set isi, kita harus mengisi dengan kalimat yang HOTS. Apa itu HOTS? Keterampilan berpikir tingkat tinggi atau High Order Thinking Skill, yang disingkat dengan HOTS, adalah proses berpikir kompleks dalam penguraian materi, membuat kesimpulan, membangun representasi, menganalisis, dan membangun hubungan dengan melibatkan aktivitas mental yang paling dasar. Selain HOTS, kita juga harus sesuai dengan pemikiran abad 21. Creative Thinking and Innovation, Critical Thinking and Problem Solving, Communication, Collaboration, Information Media and Technology Skill. Kita harus bisa mengembangkan dari pemikiran abad 21 ini. Proses kognitif, kita harus mengenal dengan kata loss dan HOTS. Loss hanya mengingat saja, memahami, dan menerapkan atau mengaplikasikan. Pada kurikulum 2013, kita hendaknya mampu menjadikan siswa yang menganalisis, menilai atau menilai atau mengevaluasi, mengkreasikan, dan mencipta. Sebagaimana HOTS C4, C5, C6. HOTS C4, C5, C6. Jangan hendaknya kita menggunakan kata dari C1, C2, C3, tapi gunakanlah kata C4, C5, C6. Ini mohon diisi sampai penuh ke ujung. Sampai pada tahap akhir adalah evaluasi hasil. Setelah ini diisi semua secara penuh, maka Bapak Ibu dapat beralih kepada tahap ketiga, yaitu angket. Pada angket ini, kita hanya tinggal mencetak saja. Setelah dicetak, maka dapat dibagikan kepada populasi dan sampel. Jika Bapak Ibu menginginkan program ini adalah program di kelas tertentu, maka seluruh kelas harus mengisi ini. Jika Bapak Ibu hanya menginginkan program ini berlaku untuk tingkat tertentu saja, contohnya kelas 7 saja, maka Bapak Ibu dapat memberikan angket ini kepada sampel dari siswa-siswa tertentu. Contohnya siswa yang berada di kelas 71 diambil 5 orang, 72 5 orang, dan kelas berikutnya juga hal yang sama, dan disuruh mengisi ini. Setelah diisi, dikumpulkan kembali. Jika siswa merasa ini perlu kesadaran untuk beribadah dengan ikhlas,
Kalau siswa tersebut merasa ini perlu atau betul, maka dia tinggal centang betul. Kalau tidak, centang tidak. Setelah diisi dan dikumpulkan oleh guru BK bertugas mengentrikan data. Contoh, nama siswa dapat dikopikan dari database yang berada di sekolah, NISN juga dapat dikopikan. Jika siswa yang pertama di soal pertama dia menjawab tidak, maka Bapak Ibu hanya mengetikkan angka 0. Jika di soal kedua dia menjawab betul, maka Bapak Ibu menulis angka 1 sampai pada soal yang ke-50 dan siswa yang terakhir, atau diisi secara penuh. Lanjut pada tahap kelima. Tahap kelima, karena sudah berwarna hijau, maka tinggal cetak saja. Langkah ke-6, sesuai yang saya sampaikan tadi, diulangi lagi. Silakan ambil tanda panah pada kolom jumlah dan diambil bagian yang kedua, Z sampai ke A. Setelah itu, silakan langsung dicetak. Tahap ke-7 tinggal dicetak. Tahap ke-8 langsung dicetak. Tahap ke-9 program tahunan langsung dicetak. Tahap ke-10 langsung dicetak. Tahap ke-11 langsung dicetak. 12 langsung dicetak. 13 langsung dicetak. Dan yang terakhir 14. Jika ingin mencetak RPL, maka perhatikan RPL nomor berapa yang akan Bapak Ibu cetak. Sekiranya ingin mencetak RPL nomor 1, tinggal klik angka 1, enter, langsung cetak. Ingin melanjutkannya, lanjutkan di atas. 2, langsung cetak. 3, langsung cetak. Demikianlah aplikasi ini, semoga bermanfaat buat kita semua. Aplikasi ini bersifat free. Yang berminat silakan hubungi nomor yang berada di bawah ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.